Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham sektor properti lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya sudah membahas APLN, Asri, CTRA, dan Tewon, sekarang saya akan membahas yaitu LPKR, BSDE, SMRA, dan Dimas. Buat teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan tonton dulu video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada Lippo Karawaci Tbk atau LPKR. Untuk LPKR sendiri hari ini juga mengalami kenaikan ya. 4,24% ke level 123. Kalau dilihat posisi trennya, ini yang tadinya downtrend mulai cenderungnya sideways ya, sempat tertahan di atas level 100 ya, support psikologis di 100, kemudian mulai naik kembali dan membentuk higher low ya. Apakah ini merupakan tanda bahwa saham LPKR yang tadinya downtrend kemudian sideways mulai bergerak, ada tanda-tanda reversal? Kita perlu cek ya, apakah kenaikannya disertai dengan akumulasi. Kemudian, apakah saham LPKR ini mampu break dari EMA 200-nya ya, EMA 200-nya. Sedangkan kalau teman-teman cek EMA 50 ada di 113, sedangkan EMA 200-nya ada di 125. Posisi sekarang ada di 123, jadi dia masih mencoba untuk retest ke resisten EMA 200-nya ya. Seperti itu. Kemudian volume cukup tinggi, cukup oke ya hari ini. Kemudian garis MACD masih cenderung mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya, apakah saham LPKR ini kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi. Kita coba cek LPKR, ada sedikit akumulasi ya oleh BK, MG, YP, AG, dan NI. Harga rata-rata pun di 120-an. Jadi kalau teman-teman cek di 121 pun ini masih floating profit walaupun belum banyak ya. Seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk LPKR? Kalau teman-teman punya di daerah support ya di 117 atau bahkan yang di level 100 ya. 105 sampai dengan level 100 bisa hold karena menurut saya sendiri ini ada potensi dia mulai bergerak reversal ya. Tapi perlu confirm apabila dia break dari EMA 200 maka dia mulai confirm ya, mulai ada reversalnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya di daerah bawah bisa hold wait and see dulu apakah dia mampu break dari resistnya EMA 200 atau tidak, seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya, menurut saya karena jarak sekarang dengan EMA 200 cukup berdekatan, jadi bisa wait and see. Kalau saham LPKR bisa mampu break dari EMA 200, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di 130 sampai resisten keduanya di 140, seperti itu. Kalau resisten cukup kuatnya sebenarnya di daerah 140-nya ya, di sini cukup kuat, beberapa kali tersentuh ya, membuat situ atas beberapa kali, seperti itu. Itu untuk LPKR. Kita lanjut ke saham kedua, ada BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk. Untuk BSDE sendiri hari ini juga mengalami kenaikan ya, 1,05% ke level 960. Kalau teman-teman cek ini masih meretest EMA 200-nya ya. EMA 200-nya ada di 960, sedangkan EMA 50-nya ada di 930. Kemudian volume harian hari ini tidak spike ya, cenderungnya kurang lebih sama dengan harian biasa. Kemudian garis MACD ini mulai mengarah ke atas kembali. Apakah saham BSDE ini
mulai reversal. Kalau teman-teman cek, ini cenderungnya masih sideways ya. Kalau sebelumnya downtrend, kemudian sekarang mulai sideways di range antara 900 sampai dengan level 1000-nya. Seperti itu. Dan sekarang mencoba retest kembali ke EMA 200. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya di daerah EMA, let's say di 930 ke bawah, mungkin bisa pertimbangkan taking profit apabila saham BSD ini gagal break dari EMA 200-nya ya, di sekitar 960-an di area sana. Kalau seandainya mampu break, maka ada potensi dia retest ke level psikologis di 1000, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang belum punya, karena trennya masih cenderung sideways, ya belum confirm dia mulai ada perbalikan arah, maka sebaiknya cari saham properti yang lain, atau kalau misalnya time frame-nya teman-teman lebih panjang, bisa entry piramid ya. Jadi entry, nanti kalau seandainya dia mampu breakout dari level 1000, maka teman-teman entry kembali, tambah muatan. Itu bisa. Tapi sekali lagi time frame dan kesabaran teman-teman kan mungkin berbeda-beda ya. Kalau untuk saya pribadi, saya akan wait and see ya. Ketika dia mulai ada tanda-tanda reversal, maka saya baru akan entry. Seperti itu. Tapi prospek kalau propertinya jalan ya, sektor propertinya jalan, maka saham-saham seperti BSD ini akan bergerak. Seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada SMRA atau Summarecon Agung Tbk. SMRA sendiri hari ini tanggal 12 September 2022 juga mengalami kenaikan ya, 1,57% ke level 645. Kalau teman-teman cek, posisi EMA 50-nya ada di 620, EMA 200-nya ada di 690. Jadi dia sudah break dari EMA 50, seperti itu. Kemudian teman-teman cek volume harian, tidak spike ya, kurang lebih sama dengan volume harian biasa. Kemudian garis MACD masih cenderungnya rounding dan mengarah ke atas, seperti itu. Kalau dilihat secara tren, ini belum bisa dikatakan dia reversal ya, masih cenderungnya downtrend karena EMA 50-nya di bawah EMA 200 dan dia masih tertahan di level 600-an, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya, apakah dia ada akumulasi atau tidak ya. SMRA cenderung netral, ada sedikit akumulasi ya oleh YP, PD, KK, AK, dan YB. Seperti itu. Harga rata-rata pun kurang lebih sama dengan harga penutupan ya, 640-an, jadi masih kurang lebih sama. Untuk tadi kelewatan ya BSDE, kita coba cek broker summary-nya dari BSDE. Juga sama, ada sedikit akumulasi ya oleh aset AI, DP, ZP, dan YB. Jadi kurang lebih masih wait and see ya, belum ada tanda-tanda reversal karena dia ada potensi untuk retest ke EMA 200-nya ya, di sekitar 680-an ini ada EMA dan juga resisten di sini. Kalau saya buatkan garisnya di sekitar sini. Kalau teman-teman cek, dia sempat menyentuh supportnya, kemudian mantul, di retest kembali, mantul, retest kembali, kemudian di sini juga di retest. Jadi ini resisten yang cukup kuat. Bahkan di sini juga dicoba retest tetapi gagal, turun kembali. Jadi masih ada potensi SMRA ini tertahan di level 680-an, seperti itu. Nah, untuk teman-teman apakah bisa entry sekarang? Kalau teman-teman lihat risk rewardnya, kalau dilihat posisi sekarang ini harga tengah-tengah ya, ke atas mungkin 1, ke bawah juga rasionya 1. Jadi kalau saya mendingan tunggu kembali di daerah 600-an ini ya, support 600 untuk target di area 680 sampai dengan 690 di area sini. Ya, jadi manfaatkan range sideways-nya seperti itu. Itu lebih bijak. Tapi kalau entry sekarang
dengan resikonya mungkin 1:1 atau bahkan resikonya lebih besar seperti itu. Kita coba cek saham berikutnya ya. Kalau tadi sudah LPKR, BSDE, SMRA, sekarang Dimas, Pura Delta Lestari atau Dimas. Hari ini saham Dimas mengalami kenaikan ya 2,81% ke level 183. Posisinya dia meretest EMA 200 ya di level 181, sedangkan EMA 50-nya ada di 172. Kalau teman-teman lihat secara tren, kalau sebelumnya dia downtrend, kemudian sudah mulai sideways ya di sini, mulai sideways, mulai tertahan ya. Kemudian sekarang EMA 50-nya mulai mengarah ke atas ya. Ada indikasi mungkin butuh beberapa waktu untuk confirm dia mulai reversal. Tetapi kalau teman-teman cek di sini ya, ketika dia mulai sideways, meretest di level 185, gagal dia turun, meretest supportnya di 160-an, sempat tertahan membentuk sideways ya, sideways. Kemudian di sini dia membentuk higher low ya, higher low, kemudian tertahan juga di EMA 50, sekarang mencoba retest EMA 200-nya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin punya di daerah support, let's say di 160 atau di under 170, teman-teman bisa hold karena ada indikasi kalau seandainya saham Dimas ini mampu break dari EMA 200, maka dia confirm mulai uptrend kembali ya. Seperti itu. Jadi bisa di hold saja. Nah, buat teman-teman yang belum punya, bagaimana? Kalau menurut saya ini di area resist ya, 180 sampai dengan 185 ini di area resist, sempat menjadi support ya, cukup kuat menahan, sekarang menjadi resist, ini dicoba tapi gagal, turun kembali. Jadi ini area resist. Untuk teman-teman yang belum punya bisa wait and see, pastikan kalau seandainya saham Dimas ini mampu break dari level 185 disertai dengan volume, maka teman-teman bisa entry untuk target jangka pendeknya di sekitar 190 sampai dengan 193. Di sini juga ada area resist. Kalau mampu break, maka dia akan mencoba resisten psikologis di level 200. Seperti itu. Dan ketika dia mampu break dari EMA 200, maka dia mulai confirm, mulai bergerak uptrend kembali ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa hold, atau untuk jangka lebih panjang mungkin pembagian dividen akan jadi sentimen yang cukup positif untuk Dimas. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.